Ya. Bye. Sampai jumpa. Emergency plan. Fire. Man overboard. Life raft. Emergency door. Will you marry me? Oke guys, welcome back to Upa Trip. Oke guys, di video kali ini saya akan membuat tentang apakah nggak bisa bahasa Inggris bisa kerja di kapal pesiar? Bisa guys. Mau tahu ceritanya kayak gimana? Tetap tongkrongin Upa Trip ya. Oke guys, balik lagi dengan saya Upa Trip. Oke. Nah, sekarang saya mau melepaskan ini nih, uangnya dulu ya. Lengket guys, banyak ada anunya nih, jelnya ya. Oke, pasti teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa nggak bisa bahasa Inggris tapi bisa kerja di kapal pesiar? Nah, saya kasih tahu tipsnya ya. Oke guys, sebelum saya kasih tipsnya, saya mau nanya ini, siapa yang dari SD, SMP, SMA yang belajar bahasa Inggris tapi nggak bisa-bisa sampai saat ini? Siapa? Angkat kakinya, angkat. Ya itu saya guys, saya nggak bisa guys. Oke guys, saya mau membongkar ini masalahnya, kenapa saya nggak bisa itu loh. Nah, saya kasih tahu ya, saya itu belajar dari SD, SMP, SMA. Saya itu belajar bahasa Inggris tapi nggak bisa-bisa guys. Terlalu banyak grammar itu loh, terlalu banyak apa lah itu istilahnya tuh, is, are, you, ayu, dewi itu banyak lah pokoknya. Dan ternyata masalahnya itu yang pertama itu adalah kita itu jarang ngomong guys, jarang ngomong sama orang bule gitu loh. Soalnya di sekolah itu cuma orang-orang kita aja, gurunya juga orang kita gitu loh. Tapi ada juga ya yang sekolah internasional itu loh, gurunya itu orang bule. Tapi khusus untuk di daerah saya itu ya jarang saya lihat itu bule itu apa namanya itu ngajarin di sekolah saya dulu itu jarang itu loh. Gitu guys. Jadi kita itu jarang ngomong sama orang bule. Makanya dari itu kita itu nggak pintar-pintar bahasa Inggris guys. Dan yang kedua itu kita itu malas guys, malas untuk belajar. Itu malas untuk belajar. Di satu sisi juga kita cepat boring ya kalau kita belajar di sekolah itu ya. Kalau ada pelajaran bahasa Inggris itu aduh, belum belajar udah otak ini udah mulai kacau itu loh. Itu loh guys kalau bahasa Inggris ya. Jadi masalahnya itu adalah kita jarang berbicara sama orang bule. Dan yang kedua itu kita malas untuk belajar bahasa Inggris. Dan yang lainnya itu adalah apa ya? Ya kita jarang praktek lah. Kita jarang praktek sama teman-teman untuk berbicara bahasa Inggris. Tapi kita itu di sekolah kita itu yang nggak sekolah internasional ya. Sekolah kita itu kebanyakan kita itu ngomong bahasa kita, bahasa daerah itu loh. Maka dari itu kita itu susah untuk ngomong bahasa Inggris. Maka dari itu, dari SD, SMP, SMA kita nggak bisa bahasa Inggris guys. Nah, ini tipsnya nih ya, saya kasih tipsnya nih. Tonton ini ya, pasti Anda bisa. Check it out. Oke guys, saya kasih tipsnya ya. Yang pertama itu adalah Anda harus mau belajar bahasa Inggris. Dan yang kedua itu adalah modal nekat. Dan yang ketiga itu adalah pede guys. Oke guys, yang pertama itu adalah mau belajar bahasa Inggris. Nah, dalam artian, jadi sebelum Anda berangkat ke kapal pesiar, jadi Anda itu tambah kosakata Anda, tambah kata-kata Anda, tambah ilmu Anda, tambah knowledge Anda tentang kata-kata dalam bahasa Inggris. Misalnya, per hari itu Anda bisa menambah 1 atau 2 atau 3 kosakata, tergantung kemampuan otak Anda. Jadi jangan dipaksakan. Ya, kayak air itu loh, kayak gelas itu loh. Kalau diasih apa namanya air, kalau kebanyakan penuh jadi akan meluap itu loh. Jadi apa yang Anda pelajari itu percuma, coy. Gitu maksud saya. Jadi belajar sesuai dengan kemampuan otak Anda. Jadi kalau Anda bisa mampunya itu mengingat 1 kosakata nggak apa-apa. Yang penting pelan tapi pasti. Kalau Anda bisa mengingat 2, nggak apa-apa, lebih bagus lagi guys. Jadi itu guys. Nah, saran saya ya, jadi Anda bisa mendownload aplikasi yang namanya itu Kamus English to Indonesia. Itu warnanya merah guys. Jadi kamus itu bisa dibuka secara offline. Jadi Anda bisa belajar di mana-mana guys. Anda bisa download itu di Play Store. Jadi kalau Anda mau kemana-mana nggak usah bawa kamus. Jadi
sekarang itu, zaman sekarang itu serba simple guys. Oke guys, jadi kalau Anda keluar ini, kalau Anda melihat sesuatu nggak tahu bahasa Inggrisnya, jadi Anda bisa itu buka itu HP Anda itu di kamus itu buka, oh ternyata misalnya Anda melihat kursi ya, oh ada kursi nih, apa bahasa Inggrisnya ini, lihat, oh bahasa Inggrisnya itu chair gitu ya. Jadi ada itu cara pengucapannya juga ada di sana. Nah, Anda bisa belajar secara apa namanya tuh ya, every time itu loh. Jadi setiap saat Anda bisa belajar itu loh. Nggak nentuin waktu itu loh ya. Jadi kalau Anda pengen belajar, buka itu kamusnya. Itu caranya guys. Jadi setiap hari Anda menambah knowledge, menambah ilmu kosakata. Jadi semakin banyak Anda punya kosakata, jadi Anda semakin gimana ya, semakin luas pikirannya, jadi semakin banyak ilmunya gitu loh. Oke guys, itu saran saya yang pertama. Oke, jangan dilupa guys. Yeah. Oke guys, yang kedua itu adalah modal nekat guys. Kenapa modal nekat? Oke, saya jelaskan ya. Jadi kalau Anda pengen pinter bahasa Inggris, jangan kebanyakan teori guys. Kalau Anda kebanyakan teori tanpa praktek itu sama dengan kosong guys, susah guys. Ya, jadi Anda itu teorinya sedikit tapi prakteknya banyak guys. Jadi Anda itu cepat menyerap ilmu-ilmunya guys. Ya, jadi kalau pengen pintar bahasa Inggris, jadi Anda harus nekat ngomong sama bule guys, sama bule. Jadi Anda harus mengetahui tempat-tempat di mana yang ada banyak bulenya. Kalau di Bali itu, kalau tempat bule yang paling banyak itu ya di Kuta itu banyak, di Denpasar itu banyak ada bule karena mereka suka liburan di sana ya. Dan juga ada Ubud itu loh, ada juga. Dan beberapa daerah di Bali juga ada kayak Lovina itu juga ada bule-bule itu ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen bahasa Inggrisnya itu kencang gitu loh, kencang sekali kayak Rossi gitu loh, pengen pinter bahasa Inggris, jadi Anda itu harus mau atau nekat berbicara sama orang bule guys. Jadi kalau Anda berbicara sama dia, jadi Anda itu tahu pronunciation-nya tuh kayak gimana, cara pengucapannya tuh gimana, jadi Anda tahu secara langsung. Jadi biasanya ya, kalau menurut saya ya, kalau saya belajar itu ya, kalau belajar bahasa Inggris saya praktek. Nah, kalau orang bule itu berbicara, jadi saya itu cepat meresap kota itu loh ya. Jadi saya ingat loh, dia bilang apa ya tadi ya, saya cari di kamus itu, oh ternyata dia bilang gini, jadi saya cepat nangkepnya gitu loh, oh ternyata begini loh artinya gitu loh guys. Jadi Anda itu harus nekat guys. Nah, saya akan kasih contoh ini, bagaimana caranya berbicara sama bule guys. Ini videonya guys, tetap tongkrongin Patrep ya. Oke guys, balik lagi dengan saya guys, Patrep guys. Nah, di video kali ini ya, saya kan udah jelaskan tadi gimana sih caranya kalau pengen pinter bahasa Inggris. Pengen pinter bahasa Inggris gitu ya, modalnya itu nekat guys. Jadi Anda itu harus nekat guys, nekat ngomong sama bule itu loh. Jadi Anda bisa tahu cara pengucapannya kayak gimana. Jadi Anda itu praktek langsung itu loh, praktek langsung belajar. Ayo kita langsung ini, saya ya ada bule di belakang saya ini ya, saya mau belajar sama dia, nekat ini ya. Diam dulu di sini ya, nanti saya kalau dia mau dibuat aja video, nanti saya panggil kameramen saya ya. Liatin dulu dong wajahnya kameramen saya tuh. Yakin dulu dong, wajahnya coy. Oh dia malu ternyata coy. Oke, tunggu dulu ya. I just want to talk with you because some my friends want to walk on the seat, but they scared to speak English. So I just want to show how to speak English. Okay. So what you will ask me? I will ask you what's your name like that. Just introduce only. You know what I can do about in Indonesian? You know what I know? Aku suka kamu. Oh yeah, of course. Yeah, of course. You orang Bali? Yeah, I'm from Bali original. I know in Jakarta like what's from Jakarta. Gimana? Guys, terpaksa guys. Then I know. Ya, Oke guys, ternyata ya punya waktu buat bikin video ya.
from Ukraine. Oh, Okay. nice. So, which department you work on for? I'm from housekeeping, guys. Housekeeping? Yeah. Oh, same with me. Me too. Alright, nice to meet you, Yeah, man. I'm the runner. You're the granite? Yeah. I'm assistant yes. Wow. Together. Yeah. Oh, now the housekeeping. Aku suka kamu. Yeah. Pinter dia coy, pinter bahasa. So, you can speak bahasa also, right? Yeah, just a little bit. You know, when you're working with you, right? So English is not a problem. If you don't speak English, I will speak Indonesian, alright? Yeah. So guys, if you work on board, so you will know other language also, right? Don't be scared. Yeah, we are royal. Yeah, but yeah. No problem. So jangan takut katanya. Don't be scared. Just talk, okay? Terima kasih. Terima- Sama-sama. Okay, okay. Welcome, guys. Welcome, okay. It's nice company to work. Oh, Yeah. nice to meet you. Yeah. Okay, my channel Sampai is jumpa. Sampai jumpa. Okay, my channel is Upatrep ya. Upatrep. So if you want to know about this video, you can check on YouTube. Yeah, on YouTube. Okay. I just start 3 months ago. Yeah, I but will follow you. okay. Not yet famous, guys. Yeah, he's a famous one. I want to work with him now. Oke guys, jadi begitu guys. Kalau pengen berbicara bahasa Inggris, jadi modalnya tuh Anda harus nekat berbicara bahasa Inggris. Jadi kalian itu langsung praktek dan tahu caranya, apa namanya, pronunciation-nya itu kayak gimana guys. Oke, ya itu saja untuk video kali ini. Tetap tongkrongin di Upatrep ya. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa, guys. Thank you. Thank you. Oke guys, gimana tadi video saya? Bagus nggak? Gokil nggak? Itu secara langsung aja guys, tanpa rencana. Jadi kita tadi sama kameramen saya ya, ketemu bule, saya langsung itu duduk dulu. Dek, gimana nih dek? Gas dek, gitu. Saya ngomong sama si Kadek, ayo gas itu, ayo gas. Ya udah, saya gas, rekam ya. Aku bilang gitu, oke, rekam. Ya udah, saya ketemu bulenya, saya ngomong gitu guys. Keren kan tadi videonya? Jadi saran saya itu ya, nekat ngomong sama bule, jangan takut, jangan khawatir guys. Biasanya ya orang-orang cemen itu loh. Kayak saya dulu juga cemen guys. Dulu saya sebelum saya berani nekat ngomong sama bule itu ya, dulu saya juga berpikir dalam hati gini ya, kalau ketemu sama bule ini, aduh, gimana ya kalau saya berbicara sama dia? Takutnya itu saya nggak ngerti gitu loh. Jadi saya begitu guys. Saya selalu takut itu loh. Lah, jadi istilahnya itu adalah, kalau Anda nggak berani sekarang, kapan Anda beraninya guys? Gitu guys. Jadi Anda harus berani guys, nekat ngomong sama bule. Jadi biar Anda itu gimana ya, kalau Anda sudah ngomong sama bule, jadi aduh, bulu-bulu Anda yang belakang itu merinding guys kalau udah ngomong sama bule di gitu loh guys. Gitu. Coba aja guys. Kalau Anda nggak percaya, coba ngomong sama bule ya. Habis itu yes gitu bulu Anda. Nah, kalau Anda sudah terbiasa ngomong sama bule, nah Anda pasti bisa itu berbahasa Inggris. Nah, kalau di kapal pesiar itu ya, grammar itu nggak terlalu penting guys. Jadi istilahnya tuh, kalau kita berbicara bahasa Inggris, kalau dia mengerti, ya no problem. Kalau dia ngomong kita mengerti, no problem guys. Yang penting sama-sama mengerti ya. Jadi grammar itu jangan terlalu fokus banget ya. Ya istilah sedikit-sedikit grammar itu loh. Ya, jadi gitu guys. Modal nekat aja. Oke, jangan dilupa ya guys. Oke guys, modal yang ketiga itu adalah PD guys. PD yaitu percaya diri. Nah, kenapa begitu? Tadi kan udah nekat ini. Ya, setelah nekat Anda harus percaya diri guys. Oke, dalam artian, jadi jika Anda ngomong sama bule itu, jadi Anda harus percaya diri guys. Buka mulut Anda lebar-lebar kalau ngomong bahasa Inggris. Jangan kecil-kecil gitu loh, jangan ngomong kecil gitu, nanti mereka juga nggak ngerti guys. Jadi ngomongnya tuh lebar ya, what is your name, kayak gitu guys. Jadi buka mulut Anda lebar, jadi pede gitu loh guys. Jadi kalau Anda pede, jadi mereka juga bakalan ngerti secara cepat gitu loh. Jadi ya, saran saya kalau ngomong sama bule, jangan cepat sekali ngomongnya. Ya, jangan cepet-cepet ngomongnya, nanti mereka nggak ngerti. Kayak gini loh, what's your name? Nggak ngerti mereka. Hah? Bilang apa ini orangnya? Ntar kayak gitu mereka. Jadi Anda itu harus pede, ngomongnya itu pelan ya. Hey, good morning, how are you today? Kayak begitu. What is your name? Kayak gitu guys. Jadi pelan tapi
pede guys, jangan ngomong terlalu cepat, nanti mereka juga bakalan nggak ngerti kalau Anda itu ngomongnya cepet guys ya. Jadi ngomongnya tuh pelan tapi pasti clear gitu ya. Gitu. Saya juga dulu bahasa Inggrisnya kacau guys, kacau balau guys. Jadi saya itu malu guys. Jadi kalau saya ngomong sama teman itu ya, teman-teman dari Filipina, India itu loh. Jadi saya tuh agak gimana mulutnya tuh ya, nggak mau dibuka itu loh. Jadi saya merasa kalau saya begini-begini aja terus nanti saya kapan bisa gitu loh. Jadi saya belajar juga dari internet, dari Google. Jadi saya belajar dari pengalaman ya. Jadi saya itu kalau berbicara bahasa Inggris sama bule itu saya jadi buka mulut saya itu lebar-lebar itu loh ya. Jadi biar mereka itu ngerti dengan jelas itu loh ya. Gitu saran saya guys. Tapi kadang juga mereka nggak ngerti ya. Soalnya kita juga ngomongnya itu kadang juga amburadul gitu loh. Gitu loh guys, soalnya kita bukan orang Inggris ya, jadi pede aja guys. Kita ini orang Indonesia guys, kita bukan bahasanya mereka. Jadi kita di sini itu cuma belajar bahasanya mereka itu buat komunikasi aja ya, gitu. Jadi ngomong pede aja ya, pede aja, nggak usah malu. Kalau salah wajar, karena Anda itu bukan orang asli Amerika Serikat. Kalau dalam sekolah-sekolah itu Anda itu bukan mother tongue itu loh. Mother tongue, bukan bahasa ibunya mereka ya. Jadi Anda tuh harus pede, nggak apa-apa salah, nggak apa-apa itu, jangan malu itu, jangan malu ya, belajar dari kesalahan. Jadi lama-lama Anda akan pede itu loh. Oh ini salah ya nggak apa-apa, udah sering salah jadi nggak apa-apa, jadi Anda pede gitu loh guys. Nah itu saran saya. Oke guys, tadi kan 3 tips itu untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, buat teman-teman yang mau berangkat ke kapal pesiar tapi bahasa Inggrisnya itu masih agak meragukan itu ya. Kalau menurut Anda itu lah, karena Anda nggak pede itu loh, nggak percaya diri itu loh, nggak nekat itu loh. Nah, saran saya ini kalau dari rumah ya, dari rumah Anda harus cari tahu ini. Cari tahu siapa saja sih yang berangkat di kapal pesiar di hari itu. Jadi cari tahu ya. Oh, nanti kalau Anda tahu, jadi Anda bakalan santai guys, santai perjalanannya ya. Jadi kalau Anda di bandara itu cari tahu ya, sambil jalan-jalan lah cari tahu, tanya-nanya juga ya, jangan malu bertanya ya, tanya sama orang-orang kita itu yang berangkat ke kapal pesiar, tanya kamu dari kapal mana, bilang gitu kan, kamu mau kemana gitu ya, tanya. Misalnya kalau kapalnya sama Anda, lihat tiketnya, perjalanannya sama, nah itu sangat beruntung sekali buat Anda itu. Ini sesuai dengan pengalaman saya ya. Kalau kita berangkat ke kapal pesiar itu sama orang kita, perjalanannya itu sama kita. Jadi kita itu berangkatnya santai guys. Jadi kita bisa bersatu itu dalam bahasa Inggrisnya itu kita bisa bersatu ya. Kita saling saling bantu dalam bahasa Inggris kalau di perjalanan. Misalnya kalau nanya sama seseorang, sama bule ya, gitu ya saran saya. Nah, misalnya Anda sendirian ini berangkat dari tempat asal Anda ke kapal pesiar. Misalnya, kita kan nggak tahu ya, karena saya dulu juga pernah berangkat sendirian guys. Kontrak pertama guys, saya sendirian dari Bali ke Australia sendirian. Nah, untungnya itu, saya dari Bali langsung direct ke Australia. Jadi nggak transit lagi. Untungnya itu saya begitu guys. Nah, saya ceritakan ini ya, pengalaman saya. Nah, dulu itu saya dari Bali ya. Bahasa Inggris saya itu nggak terlalu kencang, biasa-biasa aja. Karena saya modal nekat. Saya mau mencari uang di kapal pesiar itu ya. Jadi saya masuk, dan itu juga saya pertama kali nih masuk di bandara internasional. Jadi saya agak bingung guys. Saya nggak tahu caranya guys. Saya bingung ini kemana ini loketnya ini. Saya sampai salah itu. Jadi saya misalnya ya, saya lupa itu nama tiketnya apa. Misalnya tiket saya itu adalah Qatar itu ya, dulu ya, misalnya gitu Qatar. Tapi saya itu masuk di loket Garuda, ya jelas salah guys. Ya sesuai dengan jurusan itu loh. Nanti saya tembus ke Palestina nanti bahaya nanti. Gitu guys pengalaman saya. Jadi saya tanya itu ya, Mas, kalau di Bali kan bahasa orang Indonesia aja ya. Jadi saya tanya itu ya, saya tanya, Mas, ini saya kemana nih loketnya? Jadi saya tanya, oh ke sini ya, saya ke sana. Akhirnya saya sesuai dengan loket. Jadi saya aman. Kalau masih di Bali itu masih aman. Dan saya direct ke Australia. Nah, selama penerbangan itu saya ketemu pramugari ini. Saya juga ditanya ini makanan. Jadi saya kurang ngerti ya. Jadi bahasa Inggris saya itu nggak terlalu kencang waktu itu. Jadi dia itu bilang chicken beef itu saya dengarnya sedikit aja. Jadi dia bilang itu chicken itu. Jadi saya bilang aja, oh chicken lah gitu. Jadi saya dikasih makanan ayam itu. Padahal saya nggak ngerti itu. Nah itu ya awalnya saya nggak bisa bahasa Inggris terlalu kencang. Jadi saya modal nekat aja ya. Nah setelah itu saya kan keluar itu dari
pesawatnya itu tembus langsung ke Australia. Ke Australia saya langsung nyampe. Nah, waktu saya di dalam Australia itu saya bingung guys. Saya bingung ini kemana saya harus keluar ini loh. Jalan keluarnya saya bingung guys. Saya nggak tahu guys. Saya soalnya pertama kali saya di sana. Akhirnya saya ke kamar mandi cuci muka. Biar pede saya ngomong ya, cuci muka. Oke, nanti kalau saya nggak keluar dari sini, nanti gimana caranya saya kerja di kapal besar gitu loh guys. Nah, akhirnya saya keluar itu pelan-pelan. Akhirnya saya bingung. Aduh, kemana nih jalan keluarnya? Akhirnya saya memutuskan untuk bertanya, saya nekat itu. Saya tanya sama petugas sana. Saya berbicara bahasa Inggris tapi masih kacau balau guys. Kacau semangat bahasa Inggris saya waktu itu. Saya tanya kayak begini. Excuse me, aku bilang gitu ya. Where is the way for go outside itu? Saya ngomongnya pelan karena saya udah nekat ya. Dia bilang gini, "Nah, aku nggak ngerti dia." Jadi dia pakai bahasa tubuh juga. Oke, aku bilang gitu ya. Oke. Dia sempat nanya juga. Saya masih ingat itu. You first time come here, bilang gitu. Ya gitu kayaknya dia bilang. Yes, first time ya. Aku bilang gitu ya. Aku bilang this is my first time I come to Australia. Ya, so I don't know where's the way for go outside. Aku bilang begitu. Jadi dia menunjukkan dengan bahasa tubuh juga. Oh sana oke. Jadi saya ikuti lainnya ya. Sampai saya ikuti lainnya. Setelah itu saya aman itu. Nah setelah itu saya ditanya-tanya juga di sana. Ditanya-tanya pakai bahasa Inggris ya. Bla bla bla. Untungnya itu saya mengerti. Pertanyaan dari imigrasinya itu gampang-gampang ya. Jadi dia tanya, "What are you doing here?" bilang itu. Saya bilang, "Oh, I'm a seaman," bilang itu. "I just stay only one day here." Ya, gue bilang gitu ya. "So tomorrow my ship will come here," ya, aku bilang gitu. "So I stay only one day here," aku bilang gitu. Terus dia nanya, "Apa nama hotelnya?" Itu ya. Aku bilang, aku cari itu tiketnya. "Oh, this is my hotel name," aku bilang itu. Jadi santai guys, relax ya. Nah santai juga kalau ngomong bahasa Inggris itu harus santai, jangan panik ya. Jadi Anda itu bisa menangkap itu apa yang mereka bicarakan. Nah setelah itu saya keluar dari sana. Oh saya lucky guys, saya beruntung guys. Nah setelah saya keluar dari sana, saya kan bingung ini gimana nih tempatnya. Nah akhirnya saya keluar dari sana, saya bingung nyari bisnya itu yang mana. Akhirnya saya nanya lagi guys sama orang di sana. Karena saya nggak tahu, saya sendirian loh guys di sana. Saya tanya sama orang jalan sana, aku tanya. Yang penting kalau Anda ngomong bahasa Inggris itu ya, yang pertama itu Anda harus tahu sopan santun. Jadi Anda itu yang pertama itu adalah bilang excuse me, sama kayak permisi gitu loh. Atau setelah itu setelah ngomong Anda bilang thank you gitu loh. Anda bisa greeting juga, good morning, excuse me, bilang gitu ya. Jadi saya tanya orang di sana lewat kan, aku tanya, "Excuse me sir," aku bilang itu, "Do you know where is this bus?" Itu aku bilang gitu ya. Oh dia bilang langsung pakai bahasa tubuh juga. "Oh this is there," itu there aku nggak tahu ya, there kayak nembak itu, there aku nggak tahu. Aku nggak tahu di tempat di sana. Jadi saya ikuti aja di sana. Akhirnya saya lihat bisnya itu. Oh saya bersyukur sekali guys. Gitu ceritanya guys. Saya nggak bisa bahasa Inggris tapi saya modal nekat. Jadi waktu saya ketemu bis itu saya sangat beruntung sekali. Saya bersyukur sekali. Akhirnya saya sampai di hotel. Saya bersyukur sekali. Dan besoknya itu saya langsung kerja di kapal pesiar. Gitu guys, akhirnya saya sampai di kapal pesiar. Nggak bisa bahasa Inggris tapi saya sampai di kapal pesiar, kerja di kapal pesiar sampai saat ini. Dan saat ini saya ya sudah mengerti lah tentang bahasa Inggris itu loh. Apa yang mereka bicarakan saya sudah mengerti gitu loh guys. Jadi saran saya itu adalah modal nekat dan percaya diri. Ya kalau Anda mau merubah nasib, jadi Anda harus nekat dan percaya diri ya. Oke guys, itu saja untuk tipsnya. 3 tips dari Upatrip ya, biar bisa berbicara bahasa Inggris dan bisa bekerja di kapal pesiar ya. Jadi Anda belajar juga di kapal pesiar ya. Jangan Anda sudah di kapal pesiar jangan nggak belajar gitu. Belajar juga di kapal pesiar. Jadi Anda bahasanya itu semakin kencang gitu ya. Nah itu saja untuk video kali ini. Jadi nggak bisa bahasa Inggris itu bisa berangkat ke kapal pesiar. Yang penting mau belajar guys. Oke guys, jangan lupa di subscribe dan digetarkan loncengnya kayak gitu guys. Oke, biar Anda tahu video-video kegokilan saya selanjutnya ya, info-info selanjutnya ya, berbagi pengalaman selanjutnya ya. Oke, kalau Anda udah subscribe dan digetarkan loncengnya, jadi Anda itu keren guys, keren. Jadi Anda nggak usah lihat channel saya, jadi Anda langsung bisa melihat video terbaru saya. Jadi tanpa membuka channel saya gitu, saya langsung nyampe guys. Jadi simple aja guys ya. Oke guys, itu saja ya. Maaf ya bajunya kayak begini ya, karena saya lupa ini bilang kayak begitu. Jadi
Saya mau bilang terima kasih banyak sudah menonton video saya, buat subscriber saya dan buat follower saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Om Sandi Santi Om, salam sejahtera, Waalaikumsalam, bye bye, respect each other guys ya, bye bye.